Hai Greeners, welcome to Improve Phase. Kalau Anda sudah sampai pada tahap ini, berarti pada tahap Analyze Anda sudah menemukan akar permasalahannya. Apa sih yang akan kita pelajari pada tahap ini? Di tahap Improve, tujuan kita adalah untuk kita bisa memahami metodologi yang digunakan pada tahap Improve, memahami aplikasi tahap Improve, dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah kita juga diminta untuk memprioritaskan solusi yang akan kita kerjakan. Karena bisa jadi Anda menemukan bermacam-macam akar permasalahan, kemudian ada beberapa solusi yang akan diterapkan. Mana dulu yang akan dikerjakan? Nah, kita akan bersama-sama nanti mempelajari bagaimana kita memprioritaskan solusi, serta mendorong percepatan budaya perbaikan secara berkesinambungan di lingkungan PT Spill. Tahap ini adalah tahap identifikasi terhadap solusi untuk bisa memperbaiki dan mencegah masalah dalam proses. Proses ditingkatkan, diimprove untuk menghilangkan penyebab kesalahan atau defect. Jadi kita berfokus untuk kita menyelesaikan akar permasalahan. Yang perlu dilakukan adalah kita brainstorming solusi untuk memudahkan seorang project leader melihat level dampak dan solusi yang diusulkan, maka bisa menggunakan toolsnya namanya adalah Solution Selection Matrix. Tujuannya untuk membantu Anda mengambil keputusan. Organisasi, tim, ataupun individu menilai solusi berdasarkan tingkat upaya yang diperlukan dan potensi dampak atau manfaat yang akan mereka miliki. Solution Selection Matrix adalah metode untuk mengukur dampak positif dari setiap solusi dengan mempertimbangkan relevansinya dengan tujuan, dampaknya terhadap customer, biaya yang ditimbulkan, bagaimana dukungan user atau atasan, dan lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi. Tim akan menilai setiap solusi dan menentukan prioritas solusi yang akan diimplementasikan. Bapak Ibu bisa lihat template-nya di gambar ini, di mana ini adalah template untuk Solution Selection Matrix. Cara pengisiannya adalah dengan mengikuti urutan angka mulai dari 1 sampai dengan 10. Di 1 kita diminta untuk menuliskan tujuan proyek kita, dan yang kedua adalah deskripsi daripada tujuan proyek tersebut supaya memudahkan nanti untuk tim CI atau champion Anda memeriksa proyek Anda. Yang ketiga adalah tinggal menuliskan akar permasalahan yang Anda dapatkan dari tahap Analyze. Bisa lebih dari satu akar permasalahan. Kemudian di yang keempat, kita brainstorming untuk menentukan potensial solusinya. Brainstorming bersama-sama dengan tim untuk menentukan potensial solusinya. Di yang kelima, itu adalah kolom untuk kita menilai apakah solusi kita ditinjau dari potensi untuk menyelesaikan masalahnya itu ada di angka berapa. Anda bisa memberikan skor mulai dari 1 sampai dengan 5. 1 itu berarti sangat rendah atau tidak baik, sedangkan 5 itu adalah sangat tinggi atau paling baik. Setiap kategori atau setiap aspek ada 5 aspek di situ, mulai dari potensi untuk menyelesaikan masalah, berdampak positif untuk customer atau tidak, investment cost, dukungan persetujuan user atau atasan, dan yang terakhir adalah lama waktu implementasi, itu mempunyai bobot masing-masing. Anda bisa lihat pada row di bawahnya, itu ada angka 10, 9, 8, 7, 5. Itu adalah bobot untuk masing-masingnya. Sudah diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sekarang, tugas kita adalah memberikan skor untuk setiap aspek. Di yang angka 5, di yang angka 6, apakah dampaknya terhadap customer positif? Di angka 7, itu apakah investment cost-nya tinggi atau rendah? Semakin rendah, maka angkanya atau skornya mengarah kepada skor 5. Semakin mahal berarti mengarah ke skor 1. Yang berikutnya di angka 8, itu adalah dukungan atau persetujuan user atau atasan. Dan di angka 9 itu adalah lama waktu implementasi. Semakin cepat, maka skornya semakin mengarah ke 5. Selanjutnya Excel akan mengakumulasi secara otomatis. Anda akan mendapatkan skornya. Dan nanti di kolom atau angka 10, Excel juga akan secara otomatis meranking berdasarkan total skornya. Apakah solusi yang Anda brainstorming bersama dengan rekan-rekan atau tim Anda, itu mana yang harus diprioritaskan. Kita ambil contoh mengenai permasalahan yang terjadi di tahap Analyze, yaitu masalahnya adalah salah kirim barang kepada customer. Sehingga kita mendapatkan fishbone-nya, itu dari segi metode, digali dengan menggunakan YY analysis, ketemu akar permasalahannya. Ternyata adalah labelnya
tercampur, sehingga ada potensi kesalahan. Bagaimana penerapan di Solution Selection Matrix? Saya akan menuliskan akar permasalahannya. Bagaimana penerapannya di dalam Solution Selection Matrix? Kita isi sama-sama. Yang pertama adalah dari tujuan project. Tujuan projectnya adalah reduce waktu pengiriman barang. Deskripsinya adalah menurunkan lama waktu pengiriman barang sampai sebesar 50% pada tahun 2020. Akar permasalahannya adalah labelnya banyak macamnya dan tercampur. Itu saya tuliskan berdasarkan hasil dari tahap analyze. Potensial solusinya yaitu label yang tersedia sesuai dengan jumlah barang dari hasil saya brainstorming dengan tim. Maka saya akan menilai atau memberikan skor untuk solusi tersebut. Excel akan secara otomatis mengkalkulasi dan meranking potensial solusi Anda. Bagaimana jika saya mempunyai lebih dari satu potensial solusi? Tidak apa-apa. Pada contoh juga sudah saya sertakan bahwa itu adalah contoh bagaimana jika Anda punya beberapa macam potensial solusi. Tentunya potensial solusi yang bisa diterapkan bersama dengan anggota tim. Yang berikutnya di situ kita melihat di contoh, potensial solusi yang kedua adalah training karyawan untuk pelabelan. Potensial solusi yang ketiga adalah video tentang bagaimana cara melabeli barang agar tidak sampai terjadi kesalahan. Dari setiap solusi tersebut, maka saya akan men-score bersama-sama dengan anggota tim, menimbang apakah solusi tersebut bagaimana jika ditimbang dari segi 5 aspek. Maka saya akan mendapatkan skornya dan saya tahu harus prioritas yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah label yang tersedia sesuai dengan jumlah barang. Yang kedua adalah video tutorial bagaimana cara melabeli barang agar tidak sampai terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah baru melakukan training karyawan untuk pelabelan. Setelah membuat solution implementation matrix, sekarang Anda sudah mengetahui solusi-solusi apa yang Anda akan kerjakan. Langkah selanjutnya adalah menuangkannya dalam implementation plan. Nah, tujuannya supaya kita project leader bisa memonitor implementasi dari setiap solusi supaya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini adalah contoh bagaimana implementation plan dibuat. Contohnya solusinya tadi kita dapatkan dari solution selection matrix. Label yang disediakan sesuai dengan jumlah barang yang ada. Butuh waktu durasi berapa lama? 7 hari. Mulai dari tanggal 3 Juni 2020 sampai selesai 10 Juni 2020. Apakah ada sumber daya yang dibutuhkan? Tidak ada, karena hanya sebatas 5R. Sehingga label yang tersedia cukup sesuai dengan jumlah barang. Selanjutnya, setelah kita membuat implementation plan, setelah solusi itu diterapkan, jangan lupa untuk mendokumentasikannya, yaitu kita mendokumentasikan dalam bentuk kondisi before dan after, sebelum improvement dan sesudah improvement, sehingga kita tahu perbandingannya seperti apa. Pada kondisi sebelum improvement, bisa dilihat juga pada contoh, di situ tersedia 3 jumlah barang, 3 barang sebagai kebutuhan, dan tersedia ada beberapa macam label. Sehingga pada kondisi sesudah improvement, cukup label yang tersedia sesuai dengan jumlah kebutuhan barangnya. Langkah selanjutnya setelah kita mendokumentasikan, yaitu membuat to be process map. Pada tahap define, project leader sudah membuat as is process map. Process map yang tergambar waktu itu. Tujuannya supaya kita bisa memvisualisasikan dan menggambarkan sebuah proses di departemen, dan selain itu supaya kita bisa mendapatkan model proses yang diharapkan. Pembuatan to be process map tetap harus mengikuti kaidah yang ada, sebagaimana yang Anda Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu ada beberapa simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan apakah itu merupakan aktivitas, bagaimana permulaannya, dan juga apakah membutuhkan keputusan. As is adalah gambaran visual yang terjadi saat ini sebelum improvement. Setelah dianalisa dengan menggunakan value stream mapping, kita mengetahui aktivitas-aktivitas mana yang non-value added. Selanjutnya kita membuat to be process map, yaitu gambaran visual proses yang kita harapkan dengan sudah memperbaiki, sehingga di sana di dalam to be process map hanya tergambar aktivitas yang value added. Ini adalah akhir daripada modul improve. Semoga dengan ini Bapak Ibu juga sudah lebih memahami bagaimana cara penerapan di fase improve dan membantu kita untuk menemukan solusi dan memprioritaskannya sehingga mudah untuk diimplementasikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, tetap semangat selalu dan tetap sehat selalu dimanapun Anda berada. Thank you.